pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Dilaksanakan. Jadi kalau persidia begitu, itu persidia. Tapi saya menyatakan bahwa persidia adalah versi yang salah. Mungkin dari KPU ada, tapi di kami tidak ada. Yang kami lihat dengan mata. Itu tidak sampai, tidak benar. Sudah sampai. Saya hanya ada di kabupaten, mereka sudah sampai dan sudah melakukan hak memilih. Tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Tapi saya menyatakan yang bisa dirasakan adalah simpati dan juga bahwa buntut dari kesaksian Novela ini tidak lepas dari mungkin ancaman dan lain-lain yang sudah terasa saat ini. Bang Rasman, sebelum dilanjutkan tadi saya tergantung juga ke Bang Said yang melihat bahwa background atau latar belakang dari seorang saksi ini tidak masalah, siapapun, begitu? Ya. Itu tidak masalah? Tidak ada masalah, jadi saksi itu ya, mau sekarang ditelusuri Novela itu mau dia seorang konglomerat sekalipun ya, dia itu putri raja sekalipun, so what gitu. Baik. Ini dia saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa itu, dia memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama Tuhannya, terus ada apa dengan itu? Oke, baik. Gitu. Pak Yasraf, langsung dikomentari Pak, tadi bagaimana cara Novela menjawab dan mungkin bantahan juga dari Ibu Beatrix dari KPU. Ya, tadi sudah saya katakan ya, Novela ini kan benar-benar menunjukkan diri sebagai saksi. Artinya apa? Saya melihat, saya ada di tempat itu, saya tidak menyaksikan ada kotak suara dan sebagainya. Ini kan namanya saksi yang benar-benar melihat. Nah, ini tidak bisa dibandingkan menurut saya dengan saksi yang mendengarkan dari orang lain kan ya. Kemudian tadi kalau kita lihat saksi yang di pihak katakanlah KPU itu kan sepertinya kan sebagai saksi provinsi ya. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Beda lagi itu. Padahal Novela pada tingkat TPS. Iya, desa. Bahkan pada tingkat TPS-nya kan ya. Nah, jadi saya rasa kualitas kesaksiannya kan jelas berbeda dari cara dia menyampaikan kesaksiannya. Novela menurut saya ini kalau kita berbicara objektif saja ya. Novela kan menunjukkan kekuatan cara penyampaian tadi itu. Keyakinan gitu ya. Iya, saya menyaksikan dan seterusnya. Nah, di pihak lain, di saksi yang di pihak KPU ini, karena memang tidak menjelaskan apa yang dia lihat, saya rasa akan sangat berpengaruh pada cara dia menyampaikan. Saya mendengar, dan ketika orang hanya mendengar kan dia tampil dalam dunia keraguan-raguan tentang apa yang dia sampaikan. Nah, ini perbedaan kualitas kesaksian dari ini kan saya bicara dari tampilan ya, bagaimana mereka menyampaikan kesaksian mereka. Pak Yasraf, psikologi apa yang Anda bisa jelaskan secara semiotika bahwa yang keluar ini agaknya sedikit emosi gitu kan, terlihat ini apa Pak Yasraf dari cara menjawab dan lain-lain? Ya, saya rasa faktor kultural juga ada ya. Saya juga tidak begitu tahu tentang faktor kultur di Papua ini seperti apa dalam berbicara, dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat rentetan saksi dari Papua, pada dasarnya kan sama ya? Ada pola lah kita kan ya. Misalnya terbuka, belak-belakan dan sebagainya. Dan ini kan muncul di hampir semua saksi saya. Baik, kita akan lihat lagi nanti cuplikan-cuplikan. Tadi saya ingin ke Bang Rasman. Bang Rasman, ini bisa tidak kemudian setelah diminta ada surat untuk mengamankan para saksi kepada MK ya? Apa yang kemudian ada lagi catatan-catatan lain soal ancaman? Ya, kita melihat bahwa saksi-saksi kita ini memang ketakutan. Bahwa kan saksi kami yang ada di DKI Jakarta, kami harus tinggal di tempat petinggi yang katakanlah mantan petinggi di negara ini, sehingga dia baru yakin ada di sana gitu. Artinya bahwa Novela ini potret ya, satu potret kejahatan pemilu yang begitu sistemik, masif dan terencana. Kenapa seorang anak gunung berbicara dengan keluhuran, kemudian ada ancaman, bagaimana dengan yang di perkotaan gitu. Dan kalau kita ingin realita, saya ada melihat salah satu pengamat hukum mengatakan bahwa itu kan tidak signifikan suara Papua dengan Papua Barat. Wah, kalau begitu, kalau ini kita lakukannya sudah kita pemilu saja di Jawa 60%, Papua tidak ikut lagi pemilu. Maka dengan inilah mereka akan membuat, udah kami merdeka saja. Kalau begini caranya. Artinya apa? Bahwa apapun satu suara pun, one man one vote one value, mereka hak warga negara Indonesia. Mereka diperlakukan sama. Orang gunung, orang pasir, orang laut, orang segala macam itu bagian dari Indonesia. Artinya bahwa
kami minta agar LPSK, polisi, dan lain sebagainya, Presiden mengamati ini secermat bahwa kesaksian-kesaksian yang kami miliki ini benar-benar saksi yang kualitatif dan pantas untuk diterima. Kita akan sambung lagi nanti, Bang Said, masih banyak pertanyaan saya punya untuk Anda, tapi kita juga akan jeda dulu. Saya juga akan mengundang, seperti di MK, nggak cuma sendirian, nanti Bang Rasman akan berganti dengan rekan setimnya juga. Sesaat lagi, tetap bersama kami.